Oke guys, ini evap showcase belum saya pasang. Jadi saya kalau pasang evap showcase ini saya rancang di luar dulu, artinya ini belum dimasukin, sudah saya sambung duluan. Jadi ntar tinggal masukin di pipa lubang yang di belakang evap. Oke, saya akan jelasin tentang kapiler ini berapa ukurannya. Ini ukuran kompresor 1/6 ini. Jadi showcase sub kompresor 1/6. Jadi saya menggunakan kapiler 180 cm dengan lubang 0,28. Satu lagi nih, saya akan sambung dan saya akan las. Bagaimana kapiler ini supaya tetap saja ini pipa tidak basah, Anda saksikan ini. Saya akan sambung, kemudian cara ngelasnya ini. Jadi kalau ngelas evap sambungannya di luar, ntar tinggal pasang, ini resikonya rendah sekali di body. Artinya ini body ini sangat tidak mungkin kena api las. Jadi saya akan pasang di luar ini ya. Saya menggunakan pipa 1/4 untuk ke pipa balik. Kapiler 028 180 cm. Dan saya akan lilit di pipa isap. Anda saksikan ngelasnya ini. Jadi evap showcase sub. Oke guys, ini ada dua pipa. Satu ini untuk kapiler, satu ini untuk pipa isap ini ya. Saya akan elas kapilernya dengan cara saya panasin dulu nih. Yang dari evap saya panasin sampai merah. Jadi ntar kalau misalkan pasang kapiler ini gampang ini. Oke, kemudian saya panasin dua-duanya ini ya. Oke, sudah. Kalau ini dekat aluminium sambungan, saya ini menggunakan kain lap basah di bagian aluminiumnya ini. Oke, sudah. Ini menggunakan kapiler 028. Ini masih panjang 2 meter dan saya akan las ini. Oke. Kemudian ini saya masukin. Jadi walaupun ini miringnya ke sono, kalau kapiler masuknya ini dalam ini nggak masalah. Jadi sampai di titik ujung evap ini, nah di ujung kapiler ini masih belum ngerapetin si las-lasan, dan saya akan las, oke. Jadi ini masuknya dalam ini. Walaupun ini misalkan miringnya ke arah sono, ini sampai leleh kawat las ini tidak sampai masuk ke lubang pipa kapiler yang di dalam. Ngelasnya ini merah, yang merah ini yang pipa dari evap dulu. Ntar digeser tinggal ke pipa kapiler ya. Jadi yang merah ini pipa yang dari evap. Nempel apa tidak, Anda tes ini dengan kawat las. Harus cair ini.
di pipa yang dari evap. Kalau cair ini sudah pasti rapat. Oke, sudah ini. Oke, sudah pasti rapat. Kemudian satu lagi, ini yang dari evap. Ini pipa 1/4 ini yang dari evap, ya. Pipa ini 1/4, makanya ini saya flaring dulu ini, ya. Flaring dulu baru masukin. Ini memang benar ini. Artinya miringnya ke sono, jadi tidak bakalan masuk ini kalau ada las-lasan lolos ini. Seperti ini. Saya akan pasang tedengan. Oke, tedengan sudah. Yang dipanasin ini yang dari evap dulu ini. Yang sampai merah, jangan pipa sambungan yang beli karena ini lebih tipis ini. Oke, kalau sudah sampai merah, yang dari evap ini tes nempel atau tidak ini. Kalau nempel berarti sudah pasti ini lengket dan cair, ini sudah pasti rapat. Kemudian baru geser ini ke bekas flaringan, karena ini flaringan ini kan tadi ke gencet. Oke guys, sudah itu. Oke. Jadi kalau nyambungnya ini di luar bodi sebelum dipasang ini sudah pasti bisa dilihat. Artinya bisa dilihat dari rapat atau tidak, kemudian resiko tingkat ngebakar bodi ini tipis sekali ini. Oke. Nih. Ini bisa dilihat rapat atau tidaknya, ini ketahuan ini. Ya. Panas. Itu sudah pasti rapat ini. Jadi seperti itu. Jadi dipanasin sampai merah ini, yang ini dulu. Kalau sudah tempelin las ini cair nempel, ini baru digeser ke sini, apinya digoyang ke kiri supaya lari kawat las ini encer ini ke kiri, ke pipa yang lebih tebal ini. Oke, ini bisa dilihat bahwa ini sudah pasti ini rapat semua ini. Kemudian bagaimana caranya ngelilit si kapiler ini, ya, ngelilit kapilernya ini. Jadi seperti ini. Sebenarnya kalau ada platinum ini ditempel langsung di pipa balik, tapi ini kan lama ini lagi kosong si platinum ini. Jadi seperti ini. Misalkan seperti ini, kemudian putar. Ini 2 meter, saya beli pipa balik, perkara antara lebihnya berapa gampang. Intinya 2 meter ini sudah pasti cukup. Seperti ini, oke. Seperti ini. Kemudian misalkan
berapa senti, kemudian lilit lagi ini. .28 seperti ini. Kemudian geser lagi ya, geser lagi. Geser lagi kira-kira berapa senti, ini baru putar lagi. Ntar yang terakhir di bawah ini. Jadi seperti ini. Nah. Oke guys, jadi kira-kira seperti ini. Kapiler, lilit, kapiler, lilit. Jadi seperti itu. Oke guys, apa sebab kapiler ini dililit di pipa balik? Kapiler ini dari filter ini keluar ke kapiler ini hangat, kemudian di pipa balik ini dingin atau basah. Kalau ada kapiler kena hangat ini, si basah ini akan hilang ini karena hangat si kapiler. Caranya seperti ini. Kalau Anda tidak tempel dengan kawat elas platinum, ini dililit, geser, dililit, digeser, kemudian sampai ke bawah, kemudian baru ke filter. Jadi Anda bisa disesuaikan. Intinya di dalam ini sudah terpasang ini. Sudah terpasang kapilernya, tinggal masukin ini. Jadi ini tidak terlalu basah ini pipa baliknya. Misalkan ini 2 meter, ini lebih gampang di bawah, ntar tinggal dipotong. Jadi caranya seperti itu. Kalau Anda mau masang evap showcase jenis apapun yang seperti ini seperti ini nih. Kapilernya langsung Anda kasih ini, kemudian pipa baliknya. Jadi masangnya gampang ntar. Tinggal masukin ini ke lubang yang keluaran ke belakang ke kompresor. 028 180 cm karena ini mesinnya ini 1/6, pipa baliknya 1/4. Oke guys, jadi tadi itu bahwa fungsi kapiler ini menghilangkan embun ini, dingin di pipa balik. Ini semua kulkas ini seperti itu, hanya saja desain perusahaan ini langsung nempel ke pipa balik menggunakan platinum. Bedanya seperti itu. Intinya ini sama ini. Makanya kalau kasus-kasus pipa balik berembun setelah ganti kapiler ini sudah saya jamin ini. Misalkan yang dililit di bagian samping kiri kompresor kira-kira 25 cm, kapiler baru ke filter. Tapi di dalam bodi ini sudah pasti ini berembun. Tadi ini kapiler ini sangat penting kalau ini ngikutin si pipa balik. Mudah-mudahan ini sepele, tapi untuk para pemula ini penting ini. Karena sebelum Anda pasang, lakukan ini supaya resiko ngelasnya tidak ngenain bodi, rapet tidaknya las-lasan sudah pasti bisa dilihat ini. Jadi sederhana. Sore guys.